Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan duduk kita di sini bagian daripada asbab Allah ampuni segala dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullah, bab zikril maut wa qasral amal. Bab tentang mengingat kematian dan pendeknya angan-angan. Dari babnya kita dah nampak bahawa hadis ini menunjukkan, kitab ini menunjukkan tasawufnya Imam An-Nawawi. Tasawuf bagian daripada akhlak, tasawuf bagian daripada tazkiyah, tazkiyah pensucian diri. Maka ada yang mengatakan Imam Nawawi itu anti tasawuf, berarti orang tu belum membaca kitab Riyadhus Shalihin. Maka kata para ulama, ingin tahu kita seperti apa tasawufnya Imam An-Nawawi, baca kitab hadis beliau yang berjudul Riyadhus Shalihin. Kalau Imam Ghazali banyak kitab tasawuf beliau. Mulai dari dasar namanya Bidayatul Hidayah. Naik lagi agak ke atas sedikit namanya Minhajul Abidin. Naik lagi yang ke atas lagi namanya Ihya Ulumuddin. Itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan para a'immah dan para ulama-ulama lain. Ada kitab khusus tentang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Pembersih jiwa atau lebih dikenal dengan ilmu tasawuf. Bersih, suci. Orang tasawuf memang tidak ada lagi di dunia ini kecuali antara dia dengan Allah saja. Maka orang-orang sufi itu kehidupannya zuhud sekali. Kehidupannya biasa-biasa saja. Dan dia tentram. Hatinya tenang. Itu orang-orang zuhud. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itu orang-orang zuhud. Orang-orang sufi. Maka orang sufi itu sifa'ul qalbah. Bersih hatinya. Daripada asma siwallah. Daripada apa selain daripada Allah. Mereka tak diganggu dengan harta, mereka tak terganggu dengan jabatan, mereka tak terganggu dengan partai politik, mereka tak terganggu dengan apa-apa. Itu orang yang sufi khalis. Mereka bahkan ada yang menghindar daripada manusia banyak. Mereka cukup diri mereka saja, ya, dengan Allah. Mereka mengasyikkan diri dengan Allah. Dan itu sudah ada dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada dari zaman sahabat, zaman khalifah, ya, Ur-Rasyidin sudah ada. Mereka mengasingkan diri, mereka mengasyikkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenapa kok kita belum bisa? Ya karena memang ya tujuan kita berbeda, satu. Kemudian yang kedua, lingkungan untuk membuat kita
seperti itu juga tidak mendukung. Para sahabat salafun salih dahulunya memang kehidupannya kehidupan ala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa dengan sunnah Nabi, apa-apa dengan ajaran syariat baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, kehidupan kita ni sudah masuk hubbud dunia ke dalam batin kita. Hubbud dunia, cinta kepada dunia sudah masuk ke dalam hati kita. Sehingga ya akui tidak kita akui bahawa kita sudah terkena penyakit yang namanya khauful maut, takut mati. Ya, kita berdoa kepada Allah, hubbud dunia yang Allah masukkan ke dalam hati kita, jangan sampai Allah kekalkan pula itu sampai kita meninggal dunia. Khawatir orang yang hubbud dunia wa karahiyatul maut. Orang yang hubbud dunia, cinta dunia, kalau sudah menempel cinta dunia ke dalam batinnya, ke dalam hatinya, orang itu karahiyatul maut. Dia akan karahiyatul maut, membenci kematian, tak ingin dia kematian. Kalau yang seperti itu dikhawatirkan su'ul khatimah. Kenapa? Taubat tak siap, taubat ditunda-tunda, taubat dia tak mau. Karena dia beranggapan kalau sudah taubat ni tanda akan mati. Biasanya orang yang kalau sudah qaswatul qalbi, kalau sudah keras hatinya, orang biasanya kalau hubbud dunia sudah masuk ke dalam batinnya, keras hatinya, karahiyatul maut, dia benci kematian. Orang yang benci kematian, dia akan menunda-nunda akan taubatnya. Tak mau dia taubat karena dia beranggapan kalau taubat ini dekat waktu mati. Jadi taubat, besok ajalah kalau dah tua saja taubat. Rupanya tak sampai tua mati. Itu yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Nah itu dia. Maka orang yang hubbud dunia tinggi menyebabkan keras hati. Orang yang keras hati menyebabkan benci kematian. Orang membenci kematian, dia akan menunda-nunda taubatnya. Orang yang menunda-nunda taubat, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Wafat dalam keadaan tidak membawa iman. Maka oleh karena itu, jangan tunda-tunda taubat. Bahkan baginda Nabi SAW, dalam setiap hari Nabi bertaubat. Nabi bertaubat disebutkan oleh Syekh Ilan bukan karena maksiat loh. Nabi itu baca istighfar 70 kali, 100 kali dalam sehari. Ingat, bukan karena dosa. Bukan karena maksiat. Nabi Muhammad maksum. Nabi tak berdosa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak ada melakukan maksiat. Tapi Nabi istighfar dalam sehari 70 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan ada namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Penghulu daripada segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Nah, itu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap harinya. Taubat Nabi bukan karena dosa, karena maksiat, tapi kata Imam Syekh Ilan di dalam Dalilul Fadihin yang sudah kita syarahkan yang lalu, Nabi membaca istighfar itu liqasura amalihi, karena sedikit, karena Nabi merasa kurang daripada ibadahnya. Nabi merasa kurang daripada ibadah. Bayangkan, kurang rasanya ibadah Rasulullah. Sampai bengkak kaki Nabi salat sunat. Sampai dalam satu rakaat 3 surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Nabi masih merasa kurang dalam ibadah. Kira-kira kalau dibandingkan dengan kita, kita ni bukan kurang lagi. Boleh dikatakan belum beribadah. Kalau dikatakan tidak beribadah, kita ada solat, ada, tapi belum beribadah kalau kita mengukur dengan ibadahnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dengan Rasulullah yang tak memiliki dosa, yang tak ada maksiat. Bagaimana dengan kita yang seorang hamba yang memang penuh dengan maksiat, seorang hamba yang penuh dengan dosa? Bagaimana mungkin kita meninggalkan istighfar 70 kali paling sedikit dalam sehari? Kira-kira sudah kita amalkan tak? Kita tahu, saya yakin, kita sering mendengar hadis itu. Kita tahu, cuma kadang Allah tidak beri peluang itu kepada kita untuk membaca dalam setiap hari. Apa penyebabnya? Hubbud dunya, qaswatul qalbi, wa karahiyatul maut. Karena kalau hati sudah keras, kemudian di dalamnya ditanamkan cinta kepada dunia, benci kepada kematian, maka kita akan menunda-nunda taubat. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi memegang pundakku, bahuku. Faqala, kemudian Nabi berkata, sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, ya Allah, berapa hendaknya senang hati Nabi yang memeluk, Nabi memegang bahu. Ya Arhamar Rahimin. Faqala, kata Nabi SAW, kun fid dunya,
ka'annaka gharibun aw 'abiris sabil. Kun, hai Abdullah bin Umar. Hai Ibni Umar, kun fid dunya. Jadilah kamu di dunia. Kun fayakun. Kun fit dunya. Jadilah kamu di dunia ka'annaka gharib, seakan-akan engkau orang asing. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing. Jadi kalau orang asing tidak punya apa-apa. Au abiris sabil, atau jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau sedang sabil, abiris sabil, orang yang lewat saja. Lewat, kemudian singgah sebentar, musafir, seperti orang musafir ambil bekal kemudian berjalan. Dah gitu aja. Sebentar kehidupan dunia itu. Jadi jangan sampai engkau mengatakan bahwa kehidupan dunia ini lama. Enggak. Seperti orang yang abiris sabil. Abiris sabil no, masuknya di pintu kok, kemudian keluarnya di pintu. Itu abiris sabil namanya itu. Masuk langsung berjalan. Itu abiris sabil. Jadi kita balik ke kajian kita ni. Kata Nabi kepada Abdullah bin Umar, jadilah engkau orang yang asing di dunia atau orang yang sedang berjalan. Kemudian kata baginda Nabi, idza amsayta fala tantadhirus sabah, fala tantadhiris sabah. Apabila engkau berada di waktu sore, maka jangan tunggu waktu pagi. Kini kita sore, tunggu pula waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Dan apabila engkau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jadi maksudnya awak kini pagi, sore ajalah baca istighfar. Sore ajalah nanti baca Quran. Sore sajalah nanti sedekah. Sore sajalah. Jangan. Nah, maka oleh kerana itu, di waktu yang kita punya peluang untuk berzikir, di waktu yang kita ada peluang untuk beribadah kepada Allah, lakukan waktu itu. Ketika kita di waktu malam, jangan tunggu waktu subuh. Nah, subuh ajalah besok kita baca Quran. Subuh ajalah besok kita zikir. Subuh ajalah besok. Jangan. Nah, begitu juga ketika subuh, jangan tunggu waktu sore nanti. Sore ajalah nanti antar sedekah tu ke rumah si fulan, sore tu aja. Jangan. Maka kata baginda Rasulullah, ketika kita berada dan memiliki waktu untuk bisa melakukan kebaikan, segerakan kebaikan itu. Wa khus min sihhatika limaradatik wa min hayatika limautik. Dan ambillah peluang sehat engkau ya sebelum datang waktu sakit engkau. Kalaulah sakit, nak dapat lah. Boleh Bapak uji coba tanya ke orang-orang yang sakit hari ini. Apa keinginannya? Pastinya ingin sehat. Coba tanya, apa yang paling ia sesali? Pasti ia sesali ketikanya sehat, apa nak bisa banyak berbuat. Ketika sehat petang, ya apa nak sempat-sempat untuk salat sunat. Ketika sehat, apa nak qiyamul lail. Ketika sehat petang, apa nak duduk di majlis ilmu. Ketika sehat, tanya kepada mereka yang sedang sakit ini. Dan baru tahu kita nikmat itu hilang daripada kita ketika kita sakit ni lah. Lah sakit baru terasa dik itu bahawa gulu tu manis. Kalau lah sakit tu, tak ada lah. Sakit tu lah pahit je. Gulu-gulu pun pahit. Padahal manis pahit dia. Asin garam pahit juga ni. Maka orang buta baru sadar dia besar nikmat mata ketika dia buta tu lah. Lah butanya baru terus memang nikmat petang mata Allah beri. Ya, Allah beri kesehatan, mata bisa melihat. Tapi macam mana? Sudah Allah beri sehat, maka Allah beri sakit. Maka ketika kita sehat ini, manfaatkan sebelum datang sakit. Oh, dia nak kasih sakit dah Ustaz. Ada pula orang tu. Dia nak kasih sakit dah. Olahraga, rajin, minum vitamin, rajin, rutin. Nah, insya-Allah saya tak akan ada sakit-sakitnya. Nah, kita manusia mana lebih bisa memastikan ya, namanya barang yang dipakai tentu ada masanya. Ya, tiba sakit, tiba damam, ya diobati. Wa min hayatika limautik. Dan begitu juga ketika Allah beri engkau kehidupan, masa hidup engkau sebelum datang kematian. Jadi gini, Allah beri kita hidup, amalkan. Banyak beramal. Ada waktu duduk di majelis ilmu, pakai. Ada waktu berzikir, pakai. Ada waktu bisa melakukan kebaikan-kebaikan, pakai. Sebelum datang kematian. Kalaulah datang mati, tidak ada lah. Makanya dalam Al-Quran itu kan disebutkan itu. Agi waktu satu hari saja, ya Allah, aku akan balik ke dunia. Aku akan infakkan seluruh hartaku. Aku akan melakukan seluruh amalan-amalan. Tidak bisa.
Maka oleh karena itu sebelum kita mati, banyak-banyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah kata Sayyidina Abdullah bin Umar, di hadis berikutnya, "Ma haqqam ri'in muslimin lahu syai'yusi fiha yabitu lailatani illa wasiyatuhu maktubatun indah." Muttafaqun alaih. Kemudian tidak ada hak bagi seorang muslim, ya, bahwa dia apabila dia tidur kemudian dia tidak ada menulis sesuatu daripada wasiatnya. Jadi maksudnya apa? Kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur tu tulis wasiat. Supaya apa? Jangan panjang angan-angan. Jangan kita merasa besok kita masih hidup. Jangan kita merasa bahwa kita ni usia kita masih panjang. Enggak. Makanya kata Sayyidah Aisyah apa? Yabitu lailatan. Maka kata Sayyidah Aisyah, semenjak aku mendengar hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, semenjak aku mendengar hadis itu, zalika illa wa indi wasiyati. Setiap aku akan tidur, aku selalu menulis wasiatku. Jadi kata Rasulullah, jangan sampai malam-malam kalian tidak dengan wasiat. Sebelum tidur tulis wasiat. Tulis wasiat sebelum tidur. Kita sebelum tidur tulis wasiat, taruh di bawah bantal. Kan biasa orang kita seperti itu. Atau mungkin diletak di manalah begitu. Tulis wasiat sebelum tidur. Nah, sebelum tidur tulis wasiat. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Umar, semenjak aku mendengar hadis itu dari Rasulullah SAW, aku selalu sebelum tidur dan aku menulis wasiat. Dalam arti kata hendaknya kita tidur itu ditemani oleh wasiat itu. Nah begitu ini ya. Nah, cuma memang ini salah satu di antara anjuran Rasulullah yang belum bisa kita terapkan. Boleh dikatakan hampir kita tak ada yang menerapkan ini. Padahal anjuran Rasulullah SAW, anjuran baginda Rasulullah, setiap nak tidur tulis wasiat. Maka itulah baru seorang Muslim, ya, laisa bi sya'ni amri mahaku min amrin, ya, muslimin lahu syai'un. Seorang Muslim itu, ya, ketika tidurnya ditemani oleh wasiat. Akan tidur tulis wasiat. Apa wasiat? Tulis wasiat. Kebun sawit yang di situ tu bagi kalian sampai orang kakak beradik tulis wasiat. Atau wasiat itu jo taruh buat lolok bisa jo. Nah begitu dia, tulis wasiat. Ini memang sunnah Nabi SAW yang belum bisa kita amalkan, ya. Kenapa kita tak berani mengamalkan? Karena kita takut mati. Karena biasanya kalaulah menulis wasiat, kadang tiba pula kawan, laman sansu nulis wasiat, mandaklah mulai kata kawan-kawan lah, mulai pula ragu. Padahal kan memang itu syariat yang menganjurkan kita. Apalagi kalau orang rumah kita lawak nulis-nulis wasiat, abang kau jangan tinggal lu bang, anak masih ketek-ketek bang nyanyi. Padahal itu acik nulis wasiat aja barunya. Menulis wasiat. Dan itu anjurannya Rasulullah SAW. Nah, itu supaya apa? Nabi anjurkan kita nulis wasiat. Jadi, supaya kita masih ingat bahwa tidak ada jaminan besok kita akan hidup lagi. Tidak ada jaminan bahwa usia kita ini panjang. Dan yang paling bagus itu adalah dengan kita menulis wasiat itu, seakan-akan bahwa kita ini sudah mempersiapkan diri untuk meninggal besok harinya. Nah, itu yang diamalkan oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah dan para sufi-sufi waliullah yang lainnya. Diletakkan kain kafan, dibelinya kain kafan ke pasar, diguntingnya, diukur ukuran dia, kemudian digunting kain kafan tadi, dibuat memang seperti akan dipasangkan lagi dengan sarungnya, dengan jubahnya, dengan bajunya, dengan sorbannya, memang digunting seperti itu. Setelah itu dilipat rapi-rapi, diletak di lemari di kain yang sering dibuka, kain yang kita pakai sehari-hari. Untuk tujuan apa tadi itu? Setiap habis mandi, buka lagi nampak jo kain kapan dia bilola dan pakai gogongan ini. Nanti sore habis mandi, buka lagi lemari, nampak juga kain kapan ni. Besok pagi begitu juga siap mandi, nampak juga kain kapan ini. Nah, itu cara membuat Rabi'atul Adawiyah menjadi seorang waliullah sehingga dia jarang dalam kesehariannya itu tidak mengingat yang namanya mati. Maka perkara yang paling mendekatkan kita kepada Allah adalah ingat akan mati. Tapi gitu dia. Kira-kira bisa enggak kita tuh? Wasiat. Enggak bisa. Kain kapan tadi bisa enggak? Enggak je bisa. Berarti memang masih lama keni duit nampaknya lagi. Nah, kadang kita berani untuk kain kapan tu. Cuba tiba di orang rumah pula, ini masuklah kain kapan ke dalam rumah, ke kamar kali kata orang rumah takut pulanya. Kadang kita berani. Bahkan kan ya dengan
sebenarnya kain kafan tu cukup ampuh juga sebenarnya itu untuk membuat kita tidak panjang angan-angan itu. Kebayangkanlah ketika buka lemari nampak juga kain kafan tadi, buka lemari nampak juga kain kafan tadi. Cuma mitosnya tadi kain kafan tadi beko ada yang makai beko katanya. Pas waktu lalu ada yang makai katanya, hantu apa namanya lah. Atau mungkin daripada yang dua ni mungkin wasiat mungkin bisa. Jadi ini tulis wasiat. Nah wasiat teman tadi juga lagi orang kita dihantui. Ya kalaulah nulis wasiat berarti itu tidak lama lah tu dah. Tulis wasiat. Nah, kita punya tabungan sekian. Ni tabungan ni wakafkan. Tabungan ni bagi anak beranak. Tabungan ni ambil rumah ni. Kontrakkan ruko ni jual apa segala macam kan harus. Ya, dianjurkan oleh baginda Nabi kita untuk berwasiat. Wasiat itu memang maktubah. Maka di dalam hadis jelasnya. Tak bisa wasiat itu via lisan saja, jangan. Jangan maktubah. Maka di sini kan disebutkan di dalam hadis ini, hadis sahih Bukhari Muslim. La mahakkum ri'in muslim laisa lahu muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatan illa wasiyatuhu maktubah. Maktubah. Jadi wasiat jadi itu memang tertulis. Ada kemarin jemaah bertanya, ada orang tuanya berwasiat, tapi via apa? Tapi tidak tertulis, lisan saja. Jadi kalau aku mati, engkau ambillah tanah yang di situ tu. Meninggal mak ya, disampaikan ke kakak beradik, tak percaya. Ya kenapa? Karena tidak maktubah. Maka tulis, wasiat tu tulis. Tulis wasiat. Kalau via lisan tidak. La yu'tabar. Ya, tidak diiktibar, tidak sah dan tidak diakui kalau cuma sekadar via lisan saja. Maka kalau berwasiat itu dengan maktubah. Maktubah tertulis. Maka Nabi SAW menjelaskan maktubatan indahu. Tertulis di sisinya. Jadi tulis wasiat. Supaya jangan orang berkelahi tentang wasiat kita. Nah, dan nama menyebut je tanah tu untuk dan keceknya. Keceknya untuk inyo juga keceknya. Akhirnya berkelahi. Nah yang salah siapa tu? Mak berwasiat tadi yang salah. Ya. Yang salah mak berwasiat tadi. Kalau memang wasiat tulis. Nah, tulis uraikan itu. Wasiat. Nah, kapan perlu ya bawa ke notaris. Dapat dari notaris beko nanti rincian yang akan kita wasiatkan dah. Bawa letak di bawah bantal gitu. Kalau enggak letakkan di lemari. Tujuan taruh di bawah bantal tadi supaya kita ingat terus. Oh, saya sudah berwasiat. Nah, begitu dia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hadis ini ya memberikan kabar kepada kita bahwa kehidupan kita ini ada masa akhirnya, itulah yang disebut dengan kematian. Maka jadikan dunia ini tempat yang sebentar saja, orang asing atau orang yang sedang melakukan musafir. Kalau kita berada di waktu sore, jangan tunggu waktu besok untuk baru beramal. Atau ketika kita berada di waktu subuh, jangan kita tunggu waktu sore untuk kita melakukan amal. Ambillah masa kesempatan waktu sehat ini sebelum datang waktu masa sakit, dan ambillah kesempatan kita di saat waktu kita hidup ini sebelum datang waktu kematian. Kalaulah mati, tak bisa banyak beribadah dan beramal soleh. Dan begitu juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW, hendaklah kita melakukan wasiat dalam kehidupan kita. Wasiyatun yusa biha, ya, mahakum ri'in muslim lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatani ila wasiyatu maktubatan indah. Maka dalam fikih itu ada wasiat, ada hibah, kemudian ada wakaf, kemudian ada nazar. Nah, ada nazar, ada wakaf, ada hibah, ada wasiat. Nah, berbeda hukum ini, tentang ini. Berbeda hukum. Nazar wajib. Wakaf wajib. Hibah. Nah, hibah ni tengok dulu. Kalau hibah itu kepada sesuatu yang bermanfaat, maka hibah ni mengalir pahala. Tapi hibah kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, maka tak dapat pahala. Dan hibah ini boleh untuk diminta kembali ketika tidak sesuai. Tapi kalau yang dua ni tak bisa. Hibah boleh. Nah, terakhir wasiat. Wasiat ketika mampu itu boleh dilakukan. Tapi ketika tak mampu, maka wasiat pun tidak berlaku.
Jadi kata ayah mak awak, kata mak kita ke kita, dan nak besok nak kalau mak meninggal dunia nak, mak berwasiat nak tolong makamkan mak di Baqi' Madinah. Kata mak kita. Meninggal di Pekanbaru, mak berwasiat meninggal dikuburkan di Madinah, di Baqi'. Jadi macam mana? Wasiat. Nah, maka wasiat itu tidak keseluruhan wasiat itu wajib untuk kita jalankan. Maka tetap ada kadar istita'ah, kadar kemampuan kita. Nah, kata amak kita, mak belum haji lagi nak, umrah pun mak belum nak. Ni dah sakit-sakit, mak punya emas. Nanti kalau mak meninggal dunia, kau jual emas mak itu, bawalah berangkat umrah dan haji. Umpama seperti itu. Nah, ada kadar istita'ah kemampuan situ. Ada emas mak kita. Tapi kalau yang tadi, mak meninggal, tolong bawa ke Madinah, kuburkan mak di Madinah. Ya, kalau itu untunglah jangan maknya beko kalau bisa di samping Abu Bakar lah, agak dekat dengan Rasulullah kan ya. Kalau itu macam mana nak menerapkan ini? Nah gitu. Jadi ada wasiat, ada hibah, ada wakaf, ada nazar. Dan dua ni suatu kewajiban. Hibah begitu juga ketika cocok diberlaku, ketika tidak boleh lagi untuk diambil. Sudah menyalahi umpama daripada hibahnya, itu ada pendapat yang mengatakan boleh untuk kita ambil kembali. Wallahu a'lam bissawab. Nah, inilah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.